Saudaraku, julukan Tarim sebagai tanah yang diberkahi bukanlah isapan jempol. Bayangkan saja, meski berada di area tandus yang sangat kering, tetapi masyarakat Tarim tidak pernah kekurangan sumber-sumber mata air. Ya, siapa yang menyangka kesuburan di kota Tarim ternyata merupakan bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menyampaikan doanya bagi negeri Yaman. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman kami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Alhamdulillah, saya dapat melihat secara langsung tanda-tanda dari terkabulkannya doa-doa mustajab ini. Salah satunya adalah sumber air di sebuah perkebunan di pusat kota Tarim yang sedang saya kunjungi ini. Saudaraku, ini merupakan bukti nyata atas doa sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq ketika mendoakan kota Tarim yang berkah akan airnya yang melimpah. Masya Allah, jika dilihat dari ketinggian, keberadaan kebun kurma yang subur ini bak oase di tengah gurun, pemandangan hijau di antara bukit-bukit tandus. Hal ini mengingatkan saya pada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap rezeki bagi hamba-hambanya, sekalipun mereka hidup di antara tanah yang gersang. Hal ini juga tertuang dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Al-Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Abdullah, udhkur li syai'un an hadzal ma'. ما شاء الله عندنا هنا الماء كريم كثير بركة. كثير بركة كثير. بدعوة سيدنا أبو بكر الصديق ما لما شاء جاء الله. هنا إلى تريم. ما شاء الله هنا يعني من الصباح يتم شغال لين تغرب الشمس. ما شاء الله. يسقي المزارع يسقي. ما شاء الله. يشرب الناس يتغسل فيه. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan katsiran. Saudaraku, sumur yang dibangun sejak puluhan tahun silam ini masih terus mengalir deras. Airnya yang segar dan bersih mampu menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya. Air yang mengalir dari sumur ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, mulai dari mencuci sayur, kebutuhan rumah tangga, hingga mengairi perkebunan kurma yang begitu luas. Masya Allah. Jadi saudaraku Abdullah dan juga anak-anak di sini ini merupakan para penjaga-penjaga kebun kurma yang ada di sini, yang airnya mengalir sampai ke seluruh kebun kurma yang sangat luas sekali. Ini merupakan tanda keberkahan dari air yang ada di Tarim berkat doa dari sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Saudaraku, keberadaan air dalam penciptaan langit dan bumi tak bisa dianggap sepele. Sebab setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air di muka bumi, barulah kehidupan makhluk bisa dimulai. Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Hebatnya, penjelasan dalam Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan pandangan-pandangan sains. Berbagai teori mengenal awal pembentukan bumi menyatakan bahwa permukaan bumi pada mulanya merupakan bola logam yang begitu panas. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Saudaraku, saking pentingnya keberadaan air bagi kehidupan manusia, sampai-sampai sedekah air dinilai sebagai salah satu bentuk sedekah terbaik bagi seorang muslim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya. Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia. Apakah boleh aku bersedekah atas namanya? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, boleh. Saat bertanya lagi, lalu sedekah apa yang paling afdol? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi minum air. Hadis riwayat An-Nasai. Abu Abdurrahman Syaraf Al-Haq, penulis kitab Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, juga pernah mengatakan, air dinilai sebagai bentuk sedekah yang utama karena kemanfaatannya yang sangat luas untuk urusan agama dan duniawi. Dan uniknya, masyarakat Tarim begitu sadar mengenai hal ini. Lihat saja, hampir di setiap sisi dan sudut jalan-jalan di kota Tarim, kita dapat menemukan keran-keran air yang dimanfaatkan warga sebagai sumber air minum. Sumur-sumur gratis ini tersambung ke berbagai sumur wakaf yang telah disediakan secara cuma-cuma untuk siapapun yang membutuhkannya. Saudaraku, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30 bahwasannya Allah mengatakan menjadikan semua yang hidup itu berasal dari air. Dan Masya Allah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Tarim, di Hadramaut, Yaman. Saudaraku, menyusuri jalan-jalan di kota Tarim membuat saya penasaran dengan salah satu kios pangkas rambut yang terkenal dengan kecekatan dan kemahirannya. Masya Allah saudaraku, salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah merapikan rambut. Nah kali ini rambut saya kelihatannya udah nggak oke, jadi harus saya rapikan. Masya Allah. Para ulama sepakat bahwa tidak ada aturan baku mengenai batas panjang atau pendeknya rambut seorang pria. Tetapi satu hal yang pasti, merapikan rambut merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah SAW. Baik bagi mereka yang berambut panjang maupun berambut pendek. Sebab Rasulullah SAW sendiri tidak pernah membiarkan rambutnya berantakan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, beliau pernah bersabda, siapa yang memiliki rambut hendaknya memuliakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ternyata tidak hanya layanan pangkas rambut yang saya dapatkan di sini, melainkan juga perawatan wajah. Saudaraku, biasanya biasanya di Indonesia kita pakai masker yang warna hitam, setelah itu di peel off gitu ya istilahnya. Nah di sini ini pakai seperti masker yang ada scrubnya, lalu digosok-gosok begini supaya mukanya jadi glowing. Saudaraku, ada sebuah riwayat yang menyebut bahwa jumlah rambut Nabi Muhammad SAW adalah 126.666 helai. Jumlah ini dihitung langsung oleh malaikat Jibril tatkala mencukur rambut baginda Nabi. Mengutip buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW karya Abdurrahman bin Abdul Karim, diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mencukur rambut Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal yang menakjubkan adalah helaian rambut Rasulullah tidak ada yang jatuh ke tanah. Saudaraku, saya jadi teringat doa bercermin ya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kita minta sama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala baikkan rupa kita, begitu juga Allah Ta'ala baikkan juga hati kita. Masya Allah. Saudaraku, ini adalah rap, minuman khas dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan biasanya orang-orang di Tarim minum ini ketika mereka hendak berbuka puasa.
Saatnya saya bersantai sejenak, menikmati kelezatan dari yogurt khas Kota Tarim. Kali ini, saya ingin menikmati yogurt Tarim yang disebut sebagai Rip di sebuah kios kecil di sudut Kota Tarim. Assalamualaikum, Ham. Bismillah. Wih, Masya Allah. Ada rep. Nah, namanya rep. Minuman khas dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Masya Allah. Bismillah, kita coba ya. Hasil fermentasi yang berbahan dasar susu kambing ini ternyata merupakan salah satu minuman yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu sesuatu yang mencukupi dari makanan dan minuman selain susu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku, ini adalah rep, minuman khas dari Kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan biasanya orang-orang di Tarim minum ini ketika mereka hendak berbuka puasa. Menikmati yogurt dari susu kambing ini mengingatkan saya pada sebuah kalimat dari Imam Al-Qurtubi dalam buku tafsirnya. Allah telah menjadikan berkah pada kambing, di mana kambing bisa dimanfaatkan untuk pakaian, makanan, minuman, banyaknya anak, karena kambing beranak 3 kali dalam setahun, sehingga memberikan ketenangan bagi pemiliknya. Kambing juga membuat pemiliknya rendah hati dan lembut terhadap orang lain. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Ahkamil Quran. Nah, ini adalah roti manis. Di Indonesia juga ada, dan Masya Allah kalau roti ini dicampur sama rep ini, wow, rasanya ada manis campur asam-asam seger dari yogurtnya. Saudaraku, nikmatnya yogurt susu kambing ini mengakhiri perjalanan saya hari ini. Terus ikuti perjalanan saya dalam pencarian jejak Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.